karakternya Yunita ini kan agak sedikit berbeda dari Laut ya. Dia tuh paling silakan. Karakter Asmara ini jujur karakter yang sangat challenging buat aku karena dia di sini sebagai pilar penyangga emosional di keluarga ini gitu. Jadi dia satu-satunya yang harus bisa bertahan untuk menyanggah keluarga supaya tetap tidak runtuh untuk menghadapi duka gitu. Dan uniknya Asmara ini mengemas duka itu dengan sunyi, dengan diam gitu. Dan justru sebenarnya di balik duka yang diam itu lukanya jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam, menarik. Dan bagaimana kolaborasinya dengan Ibu Christine Hakim gitu ya, antara anak dengan ibu, bagaimana memotret rasa kehilangan yang kayaknya nggak pernah benar-benar selesai di dalam keluarga ini. Mungkin boleh berkolaborasi dengan Ibu Christine dan juga Yunita boleh sharing dulu. Silakan. Oh, pastinya aku sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini bisa kerjasama dengan ibu. Ibu tuh di set sangat memberikan energi dan ketenangan buat aku gitu. Jadi energinya ibu sangat mengalir dan itu aku rasa semua dirasakan sama cast yang acting bareng sama ibu. Terima kasih banyak ibu. Dan aku selalu sharing, aku selalu nanya-nanya sama ibu setiap hari gimana untuk scene ini. Kalau dari ibu gimana? Silakan Ibu, boleh sharing. Maaf ya, nggak mau ngomong setengah jam lagi. Dada, nggak, ini dada lagi berat nih jujur aja. Nggak lucu kalau dimulai dengan menangis ya. Jadi sebelum Reza nanti suruh saya berhenti napas. Ya Ibu. Kan ini anak pertama saya. Iya, baik. Silakan, Ibu tadi belum sharing ya, gimana responnya untuk Gue bilang nanti aja lu. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung aja melangkah ke Gaminatra ya duluan ya. Baik, untuk yang pertama kita mau bahas dulu dengan band karena band memerankan Alex Ferrazon. Halo semuanya. Aktivis asal Solor gitu ya, mau mere yang juga hobinya adalah memotret foto hitam putih. Boleh berdiri, Ben, biar kelihatan ya. Boleh sharing, Ben, gimana membangun chemistry persahabatan dengan teman-teman yang lain, juga dengan keluarga Laut kan juga dekat ya, dengan Asmara Jati dan lain-lain. Silakan. Pertama-tama tentu kita pada saat reading dan bahkan di luar syuting juga kita membangun chemistry kita semuanya bersama-sama selalu. Bahkan kita juga padel bareng ataupun ya karaoke bareng, kita membangun chemistry-nya juga di dalam dan di luar set. Jadi dengan kedekatan itu juga itu sangat mudah untuk saya sendiri yang memerankan Alex Ferrazon untuk membawa kedekatan itu ke dalam set sendiri. Dan Alex Ferrazon sendiri juga khas dengan kameranya, dan di situ saya juga belajar melakukan fotografi. Di sana saya juga mengambil momen-momen kebersamaan kita di luar set, bahkan di dalam set juga. Jadi itu juga membantu saya untuk membangun kebersamaan dan persahabatan antara satu sama lain. Oke, thank you so much. Bagaimana proses itu bisa membantu untuk memerankan karakter Daniel? Selamat sore semuanya teman-teman media. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Ini fun fact boleh ya langsung kasih tahu bahwa sebenarnya saya jujur banget untuk seorang Kevin bukan pembaca novel. Tapi jadi ini bisa dibilang Laut Bercerita ini adalah novel pertama yang saya baca sampai habis. Dan satu lagi, jadi sebenarnya dari mulai proses casting gitu ya, dan semuanya masih serba confidential gitu. Dan akhirnya saya bisa dapat project ini dan bareng sama Mas Anggi juga, which is salah satu goal saya mungkin bisa bekerjasama dengan beliau. Iya. Puji Tuhan gitu ya. Terus ya akhirnya saya masuk workshop dengan teman-teman semua gitu. Masih nggak tahu bahwa ini tuh berasal dari novel Laut Bercerita gitu. Nagra juga nggak tahu sebenarnya. Jadi kita masih sering kayak ini dari mana sih gitu loh. Jadi ya udah akhirnya setelah baca novelnya saya akhirnya bisa merasakan. Iya, thank you so much sharing. Terima kasih. Banyak diskusi gitu ya, bahkan di novel juga disebutin bahwa Bram itu dari kecil kayaknya udah punya jiwa aktivis gitu. Nah gimana tuh memerankan atau mengimbangi idealisme itu dengan emosi pribadinya? Silakan Mas Yoga, mungkin boleh berdiri biar kelihatan. Iya, dengan emosi ya, dengan emosi.
menyeimbangkan berorganisasi sama emosi. Iya, memang itu menarik banget sih. Memang kadang-kadang memang di adegan tertentu memang situasi harus fleksibel gitu, harus kapan formal secara organisasi kita harus punya hubungan, kapan secara personal harus lebih dekat sebagai hubungan antara manusia ke sama manusia begitu. Ada lagi? Oke, lanjut Mbak Dia. Jadi di sini kita memang paling senior berdua sama Bram. Jadi kita tuh yang mungkin kenal lebih lama, mungkin udah pernah pengalaman, pernah kena razia juga, pernah diringkus gitu kali ya. Jadi kita udah lebih punya pengalaman bagaimana menavigasi kalau kita lagi aksi. Dan kita juga sebenarnya yang fungsinya tuh merekrut adik-adik kelas yang kemudian bergabung juga ke Winatra. Kinan yang bertugas merekrut dan kayak kasih inisiasi gitu loh, pengetahuan awal. Kinan yang merekrut Laut Ya betul. dan kemudian mengajak teman-teman yang Laut juga untuk ikut aksi. Dan kelihatan sekali di film ini seperti di novel bahwa Kinan sama Bram tuh memang punya keyakinan dan ketenangan yang jauh lebih mendalam daripada teman-teman yang lain, karena memang kita udah tahu ini pasti jalurnya akan begini. Kalau misalnya ada aksi yang akan gagal, kita juga udah mulai ngelihat gerak-gerik duluan tuh itu kita yang duluan menyadari gitu. Oke, semakin menarik. Thank you so much Mbak Dian. Nah, di dalam anggota Winatra ini juga ada anggota senior nih, adalah Julius dan juga Gala yang masing-masing diperankan oleh Natalius Cendana dan juga Afrian Arisandi. Hai. Silakan, Bu Christine. Nah, Reza itu juga mirip dengan Laut nggak Bu? Sekalian Bu, pertanyaannya. Oh, enggak. Laut anak yang mau Oh. korban aja. Silakan Bu, lanjut. Jadi ya jujur aja, ngomong ya ini dia belum nangis Bu, dia belum nonton nangis. Ya pasti berat bagi seorang ibu dan kehilangan ini sebetulnya yang lebih berat lagi karena masih punya harapan bahwa anak kesatuan akan kembali. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu, tapi yang jelas buat pesan yang dari film ini yang saya dapatkan buat saya pribadi adalah dalam perjalanan saya ke mancanegara beberapa belakangan ini banyak sekali muncul animal rescue seperti itu jadi tren gitu ya. Tapi saya tidak pernah mendengar ada manusia rescue. Ya. Saya berpikir apa iya gitu ya. Pasti sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sesama makhluk ciptaan kita harus saling menyayangi. Binatang buas sekalipun. Apakah iya gitu. Sesama manusia kita tidak harus dan wajib menyayangi. Inilah yang kemudian satu lagi yang pesan buat saya, kok kalau memang itu yang pesan paling utama sebagai makhluk ciptaan Tuhan dari Yang Maha Kuasa. Tapi kenapa? Dan fenomena ini sekarang dengan adanya medsos kita mendapat informasi yang lebih banyak dan tapi sekaligus juga menakutkan. Nyawa manusia menjadi tidak ada artinya. Sangat mudah sekali kita mengambil hak yang sebetulnya adalah hak prerogatif dari Tuhan yang memberikan nyawa, memberikan roh, memberikan jiwa kepada makhluk ciptaannya. Tapi makhluk ciptaannya ini yang kemudian semena-mena mengambil nyawa manusia lain ya. Dan itu bukan hanya terjadi di 98 di selama kehidupan ini ada di dalam bumi dan alam semesta, itu terjadi sampai dunia kiamat. Tapi yang memprihatinkan di negeri tercinta ini, di mana Tuhan ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama dasar dari kita dalam bernegara berbangsa, itu seperti justru yang paling merupakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu.